Toprak Razgatlioglu sindir pembalap MotoGP. Tanpa Ducati, mereka tak akan mampu saingi saya di Superbike. Pembalap asal Turki, Toprak Razgatlioglu, kembali mencuri perhatian publik lewat pernyataannya yang tajam dan penuh percaya diri. Juara dunia 2 kali World Superbike, WSBK, itu menegaskan bahwa para pembalap MotoGP belum tentu mampu bersaing di ajang Superbike, kecuali jika mereka menunggangi motor Ducati. Komentar tersebut muncul di tengah euforia kepindahannya ke MotoGP musim 2026, di mana Toprak telah menandatangani kontrak multitahun bersama Yamaha untuk memperkuat Pramac Racing Team. Langkah ini dianggap sebagai keputusan strategis jelang musim 2027, saat MotoGP resmi menggunakan ban Pirelli, merek yang selama ini sangat akrab dengan sang juara saat berlaga di WSBK. Tantangan berat di tahun debut MotoGP. Dalam wawancara bersama JIP Iwan, Toprak mengakui bahwa dirinya akan menghadapi tantangan besar di tahun pertamanya di MotoGP. Ia sadar betul, transisi dari WSBK ke MotoGP tidak semudah yang dibayangkan. Bagi saya, 2026 akan jadi tahun paling sulit. MotoGP benar-benar berbeda dengan Superbike, ujar Toprak. Saya mungkin hanya bisa finish di posisi 10 besar, atau bahkan 15 besar. Tapi saya akan menganggap itu tahun pembelajaran. Saya ingin mengenal motor, memahami karakter ban, dan beradaptasi tanpa tekanan. Toprak juga menambahkan bahwa performanya nanti akan menjadi tolok ukur untuk menilai kualitas para pembalap di WSBK. Kalau saya gagal di MotoGP, pasti banyak orang yang akan menyepelekan Superbike. Karena itu, saya harus tampil maksimal, meskipun tahun pertama saya bukan tentang kemenangan, tambahnya dengan nada tegas. Sindiran tajam untuk MotoGP dan Ducati. Namun, pernyataan yang paling menarik perhatian justru datang dari komentarnya mengenai dominasi Ducati di dunia balap motor. Saya yakin pembalap MotoGP akan kesulitan bersaing di Superbike kalau mereka tidak menunggangi Ducati. Itu pendapat saya pribadi, ucap Toprak dengan penuh keyakinan. Pernyataan tersebut jelas merupakan sindiran halus terhadap situasi kompetisi di MotoGP maupun WSBK. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati memang dikenal memiliki keunggulan teknis yang cukup dominan, baik di ajang MotoGP maupun Superbike. Motor Panigale V4R di WSBK bahkan kerap dianggap terlalu superior dibandingkan mesin pabrikan lain. Toprak sendiri saat ini masih memimpin klasemen sementara WSBK 2025 dengan selisih 39 poin atas rival terdekatnya, Nicolo Bulega dari tim Aruba IT Ducati. Meski begitu, ia tak pernah ragu mengkritik regulasi yang menurutnya membuat Ducati terlalu diuntungkan. Perubahan besar di musim depan. Musim 2026 akan menjadi babak baru dalam karir Toprak. Ia meninggalkan BMW, tim yang sukses membawanya bersinar di musim 2025, untuk naik ke MotoGP bersama Yamaha. Kursinya di BMW akan diisi oleh Miguel Oliveira, yang ironisnya digantikan Toprak di Pramac Racing. Sementara itu, Danilo Petrucci, ex-pembalap Ducati, juga akan bergabung ke BMW musim depan, menambah daya saing tim asal Jerman tersebut. Dari semua pembalap BMW musim ini, hanya Michael van der Mark yang berada di posisi 12 besar klasemen setelah Toprak, menunjukkan betapa besar pengaruh sang rider Turki di skuad tersebut. Dengan keberanian dan kepercayaan dirinya yang tinggi, Toprak Razgatlioglu tampak siap menantang dunia MotoGP. Namun, ucapannya kali ini juga menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin sekadar tampil, ia ingin membuktikan bahwa pembalap Superbike bisa bersaing di level tertinggi. Kini publik menantikan, apakah sang Drift King dari WSBK ini bisa menaklukkan dunia MotoGP, atau justru ucapannya akan menjadi bumerang di lintasan? Yang jelas, musim 2026 akan menjadi salah satu momen paling menarik dalam sejarah karirnya. Motocicleta Fogo. Hasil Moto 3 Hungaria 2025. Arbi Aditama petik pelajaran berharga di tengah kemenangan spektakuler Maximo Quiles. Sirkuit Balaton Park, Hungaria, menjadi saksi sebuah balapan Moto3 yang penuh dengan drama, ketegangan, dan pelajaran berharga. Minggu 24 Agustus tahun 2025 lalu. Seri perdana Moto3 di trek ini diwarnai oleh kemenangan spektakuler Maximo Quiles yang dijuluki sebagai titisan Marc Marquez dan perjuangan gigih pembalap wildcard Indonesia Fadilah Arbi Aditama yang berhasil meraih hasil lebih baik daripada rekan setimnya. Perjuangan dari posisi terbelakang. Arbi Aditama yang berusia 20 tahun mendapat panggilan mendadak sebagai pembalap wildcard untuk Honda Tim Asia menggantikan Tachakorn Buasri yang cedera. Tantangannya tidaklah mudah. Ia harus start dari posisi ke-22 di grid. Namun,
RB menunjukkan mentalitas pejuang sejati. Terjebak dalam rombongan padat di lap-lap awal, ia sempat tertahan di posisi 24 hingga putaran kelima. Balapan di tengah grup yang sangat kompetitif dan berisiko tinggi menjadi ujian nyata bagi pembalap muda ini. Sementara RB berjuang di barisan belakang, sorotan utama tertuju pada perebutan posisi terdepan. Máximo Quiles, pembalap yang masuk dalam manajemen Marc Marquez, langsung menunjukkan taringnya dengan start yang brilian dan memimpin sejak awal. Namun, kepemimpinannya terus mendapat tekanan sengit dari Valentin Peroni, David Munoz, dan Guido Pini, menciptakan rombongan 5 pembalap yang saling serang di depan. Drama dan insiden mengubah jalannya balapan. Balapan ini penuh dengan momen penentu. Pada putaran ke-7, rombongan terdepan mulai membuka jarak. Sementara insiden terjadi di belakang. Scott Ogden tergelincir dan nyaris menyeret Ryusei Yamanaka dan Marcos Uriare bersamanya. Beruntung, keduanya bisa menyelamatkan diri dan melanjutkan balapan. Drama berlanjut di putaran ke-11 ketika Quiles sendiri melakukan kesalahan, melebar di sebuah chicane dan merosot ke posisi keempat. Namun, kehebatan seorang calon juara terletak pada kemampuannya untuk bangkit. Quiles tidak menyerah dan secara perlahan merebut kembali posisinya. Titik balik besar terjadi di putaran ke-15. Guido Pini yang kuat bersaing di posisi 5 besar mengalami nasib nahas dengan terjatuh di sektor 3 memicu bendera kuning. Malangnya, nasib serupa menimpa Tayo Furusato, rekan setim RB di Honda Tim Asia. Pembalap Jepang yang sedang bersaing di posisi 10 besar itu juga jatuh dan terpaksa retire dari balapan. Finish yang sengit dan posisi yang berharga. Dengan bendera kuning dicabut, balapan berubah menjadi duel sengit antara Quiles dan Peroni di putaran terakhir. Keduanya saling serang hingga garis finish, dengan Quiles akhirnya keluar sebagai pemenang setelah manuver yang berani di lurusan terakhir. Sementara sorotan tertuju pada pemenang, perjuangan RB Aditama di latar belakang tak kalah penting. Dengan memanfaatkan kekacauan dan insiden, serta menjaga konsistensi, RB berhasil memanen posisi. Ia berhasil menyalip beberapa pembalap dan mengakhiri balapan di posisi ke-20. Meski terlihat sederhana, finish 2 posisi di atas startnya dari P22 ke P20 adalah pencapaian yang signifikan. Hasil ini terutama terasa lebih bermakna ketika dibandingkan dengan nasib Furusato yang gagal finish. RB tidak hanya berhasil membawa motornya melewati garis finish, tetapi juga mengumpulkan data berharga dan pengalaman balap yang tak ternilai di sirkuit baru tersebut. Sebuah langkah maju. Bagi RB Aditama, finish di Hungaria lebih dari sekadar angka di papan klasemen. Ini adalah bukti kemajuannya dibandingkan dengan penampilannya di Austria, di mana ia finish P22. Hasil di Hungaria menunjukkan peningkatan dalam hal manajemen balap dan konsistensi di tengah tekanan. Dalam dunia balap yang kejam, terkadang sekadar finish dan mengalahkan rekan setim adalah sebuah kemenangan kecil yang menjadi fondasi untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan.